Tanggal 29 Juni, kita merayakan Hari Raya Santo Petrus dan Paulus. Kita merayakan dua sosok penting dalam sejarah gereja sekaligus. Hari Raya Santo Petrus dan Paulus adalah hari raya liturgi untuk menghormati kemartiran para rasul, Santo Petrus dan Santo Paulus di Roma, yang diperingati pada tanggal 29 Juni. Perayaan ini berasal dari agama Kristen kuno. Tanggal yang dipilih adalah hari peringatan kematian mereka atau pemindahan relikwi mereka. Hari Raya Santo Petrus dan Paulus adalah salah satu hari raya pertama yang dimiliki gereja. Gereja merayakan Hari Raya Santo Petrus dan Paulus karena jasa besar yang mereka berikan bagi gereja. Mereka berdua adalah batu fondasi gereja yang kokoh yang dipilih oleh Yesus sendiri, di mana gereja terus bertumbuh sampai sekarang. Dan salah satu nilai penting yang mereka letakkan bersama-sama sebagai fondasi gereja adalah unitas dan universalitas, kesatuan sekaligus keterbukaan gereja terhadap segala bangsa. Santo Paulus terkenal sebagai rasul yang mewartakan Yesus di antara bangsa-bangsa, bukan Yahudi, khususnya orang-orang Yunani. Dengan pemahamannya akan budaya dan cara berpikir orang Yunani, Paulus dapat menjelaskan pertanyaan-pertanyaan mendalam mengenai iman yang ada di dalam hati orang-orang Yunani, lalu membawa mereka menuju kepada pemahaman akan Allah. Khotbah Paulus kepada orang-orang di Athena yang bisa kita baca di Kisah Para Rasul 17 ayat 22-31. Santo Paulus juga mengkritik sikap orang Yahudi yang menganggap diri mereka lebih tinggi dan menutup hati mereka terhadap bangsa lain. Kisah Para Rasul 13 ayat 44-49. Dengan karya pewartaannya, gereja dapat berkembang hingga ke Roma. Kesaksiannya ini juga memegang peranan penting dalam Konsili Yerusalem. Sementara itu, Petrus sadar bahwa keselamatan dianugerahkan kepada segala bangsa berkat penglihatan yang Allah berikan kepadanya. Penglihatan ini diperkuat lagi dengan perjumpaan Petrus dengan Cornelius, seorang perwira Roma, yang juga mendapat penglihatan dari Allah. Dari pengalaman tersebut, Petrus sadar tidak ada orang najis atau tidak tahir karena Allah tidak membedakan orang. Ketika orang-orang Yahudi di Yerusalem mempertanyakan Petrus yang masuk ke dalam rumah orang bukan Yahudi dan makan bersama-sama dengan mereka, Petrus dengan tegas menjelaskan apa yang ia alami, bahwa Allah mengaruniakan keselamatan kepada bangsa-bangsa lain juga. Kisah ini dapat kita baca di Kisah Para Rasul 10 ayat 1-11 dan ayat 18. Nilai ini kembali Petrus angkat dalam Konsili Yerusalem yang punya andil besar dalam menentukan arah gereja. Berkat kesaksian mereka berdua, gereja menjadi miliki segala bangsa, dan tidak hanya diwartakan untuk suatu bangsa tertentu saja. Karya pewartaan mereka serta nilai universalitas yang mereka wariskan sungguh-sungguh menggemakan perutusan yang Yesus berikan sendiri. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Matius 28 ayat 19.